Ya, kita akan membahas tentang salah satu sikap atau karakter, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Salah satu karakter yang sangat dibutuhkan untuk masa-masa seperti sekarang ini. Masa-masa di mana segala sesuatu memasuki era digital. Dalam era digital, sepertinya setiap aktivitas berpusat pada diri kita sendiri. Kita bisa saja melakukan itu dengan sepenuh hati atau dengan setengah hati. Itu bergantung pada jiwa tanggung jawab kita masing-masing. Buat murid-murid semua, pembelajaran di masa yang akan datang, kita akan melakukannya dengan PJJ atau belajar dari rumah. Sangat dibutuhkan satu konsistensi, sikap tanggung jawab. Murid-murid bisa belajar dengan kesungguhan hati, dengan serius. Walaupun mungkin Bapak Ibu Guru tidak bisa melihat secara langsung. Bahkan mungkin orang tua juga tidak mendampingi secara langsung. Tapi murid-murid semuanya tetap bisa menunjukkan satu integritas. Belajar dengan tekun, belajar dengan serius, bertanggung jawab dengan waktu, bertanggung jawab dengan fasilitas yang sudah orang tua berikan. Untuk seluruh tugas-tugas sekolah yang diberikan bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan juga dengan jujur. Ayo, kita kembangkan terus sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Yakin dan percaya itu akan menjadi dasar buat prestasi keberhasilan di masa yang akan datang. Satu pesan dari Bapak, jangan hanya mengejar nilai, tapi jadikanlah hidupmu bernilai. Selamat datang di SMA BPK Penabur Holis Bandung, Karakter and Competency Based School. Berbicara tentang karakter, sekolah kami sangat menerapkan 5 karakter yang terdapat di dalam 5 school icon. Di antaranya adalah caring, respect, citizenship, responsibility, dan trustworthiness. Dan kali ini saya akan membahas mengenai trustworthiness. Berbicara tentang trustworthiness selama PJJ, dalam kesempatan ini tentu saja ada beberapa hal yang harus digarisbawahi untuk setiap siswa dan siswi harus lakukan. Di antaranya adalah 1. Memiliki rasa percaya diri untuk kebaikan. Berbicara tentang memiliki rasa kebaikan, memiliki rasa percaya diri untuk melakukan kebaikan, tentu saja setiap orang harus memperlengkapi diri dengan niat yang baik untuk segala sesuatunya menjadi landasan untuk action ke depannya untuk selalu menjadi berkat. Yang kedua adalah berbicara membiasakan menghargai pendapat orang lain. Ketika kita mendengarkan pendapat orang lain, tentu saja kita harus bisa memilah dan memilih yang mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang ketiga adalah berkata dan bertindak benar. Berkata dan bertindak benar, tentu saja berkata yang baik akan membangun sesama kita di sekeliling. Dan tentu saja untuk setiap siswa dan siswi harus memegang teguh bahwa kita harus bisa berkata benar untuk membangun satu sama lain. Yang keempat adalah menyelesaikan persoalan di sekolah dengan damai dan bijak. Kadang-kadang kita harus lebih bisa memilah dan memilih serta menempatkan diri kapan kita harus bijak dan tentu saja beraction damai dan lagi-lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kelima adalah menjadi anak yang dapat dipercaya. Ketika kita berbicara tentang yang dapat dipercaya, tentu saja kita harus berbicara tentang base-nya, dasarnya, yaitu bahwa kita harus yakin kita anak Tuhan yang pastinya kita harus bisa memberikan dan menyebarkan seluruh action baik dan juga pastinya menjadi berkat buat banyak orang.
Caring is Sharing. Berbicara soal caring, kita berbicara soal menghargai lingkungan, berempati dan bersimpati, juga mengasihi sesama. Menghargai lingkungan maksudnya apa sih? Maksudnya adalah menjaga dan juga merawat. Itu juga bertanggung jawab ketika kita sudah memakai setiap fasilitas yang ada di sekitar kita, baik yang ada di sekolah maupun juga yang ada di rumah. Maksudnya sekitar kita itu juga berkenaan dengan hewan maupun juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau berempati dan bersimpati itu berbicara soal bagaimana kita peduli kepada teman-teman di sekitar kita. Begitu juga dengan guru-guru maupun orang tua kita, begitu juga dengan orang yang tidak kita kenal. Dan yang ketiga adalah mengasihi sesama. Berbicara soal mengasihi sesama atau berbicara soal kasih, jika dilihat dari Matius 22 ayat 36 sampai 39, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati dan juga dengan segenap jiwa kita. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu berarti sebagai orang Kristen dan juga sebagai warga BPK Penabur Holis, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dengan mengasihi, kita berbagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu saya mengajak sebagai warga Semak Holis, kita mau peduli pada sesama dan sekitar kita. Mari mengasihi dan mari berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, saya mau bicara tentang respect ya. School icon respect yaitu tentang hormat. Bagaimana kita harus hidup penuh menghormati sesama kita. Ya, menghormati siapa saja. Ya, siapa saja harus kita hormati, ya. Bukan hanya kita hormat kepada orang tua saja atau orang yang lebih dituakan, tapi kita hormat pada semua orang. Nah, kalau di sekolah kita harus hormat kepada guru-guru, kepala sekolah, dan juga para petugas-petugas kebersihan dan lain-lain. Kita harus hormat pada mereka. Nah, sekarang selama PJJ, belajarlah hormat sama orang tua kalian. Firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi. Itu bicara tentang berkat. Nah, yang harus kalian sadari, respect itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Ingat, kalian semua saya percaya adalah orang-orang yang berjiwa besar. Kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa. Maka dari itu, setiap orang yang luar biasa ditunjukkan dengan respect-nya kepada orang sekitar. Respect dilakukan seperti apa? Contohnya, respect itu bicaranya baik, tidak bicara kasar, tidak membuli. Ya, respect itu menghormati semua peraturan yang ada, hidup dalam ketaatan, itu adalah respect. Nah, begitu teman-teman semua, murid-murid yang kami kasihi, belajarlah terus, karena ini sebuah proses yang harus kalian lakukan. Dan dipastikan ketika kalian melakukan ini, kalian adalah orang-orang hebat. Belajarlah terus respect pada setiap orang. Citizenship, kedisiplinan. Semak Holis mengajarkan disiplin dari hal-hal yang kecil. Karena dengan hal-hal yang kecil, kita akan dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Ya, contohnya di masa PJJ ini, mungkin kalian di rumah tidak ada yang mengontrol atau apapun, guru hanya mengontrol lewat online. Nah, ini di sini kedisiplinan kalau hadir dari diri kalian sendiri, dari hati sendiri, ini akan menjadikan modal besar untuk masa depan kalian. Ya, tidak mungkin kalian bisa berhasil tanpa kalian memikirkan hal-hal kecil ini. Ya,
Karena disiplin ini sangat penting untuk modal kita, untuk masa depan kita. Ya, karena Tuhan juga di sini melihat untuk kita dipercayakan dengan hal-hal kecil bisa menjadi hal yang besar. Contohnya, misalkan kita tidak terlambat untuk absensi dengan wali kelas, kemudian tetap menggunakan seragam sekolah dengan hari yang sudah ditentukan, dan mengumpulkan tugas tidak terlambat, tidak melakukan tindakan-tindakan etika kesopanan, kesusilaan atau kriminalitas. Ya, tetap meskipun kalian di rumah, tetap kalian juga mendisiplinkan diri sendiri. Karena dengan kalian bisa mendisiplinkan diri sendiri, itu menjadi modal kalian untuk masa depan kalian. Ya, karena kalau kita tidak disiplin dari sejak dini, kenapa sekolah ini sekolah yang mengandalkan karakter? Ini adalah supaya anak-anak didik lulusan Small College itu menjadi anak-anak yang mempunyai karakter baik. Ya, maka dari itu tetap disiplin, tetap taati tata tertib meskipun kalian di rumah. Mari kita taat dalam setiap aturan. Tuhan berkati.